sejahtera dan salam sukacita untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini kita melihat bahwa Paulus sengaja mengingatkan status lama jemaat Efesus. Mereka bukan Yahudi secara daging. Yang kedua, mereka disebut sebagai orang yang tidak bersunat atau yang digolongkan sebagai orang-orang kafir. Dan yang ketiga, mereka dahulu hidup tanpa Kristus. Dan yang keempat, mereka dahulunya hidup tanpa pengharapan dan Allah. Itulah status mereka yang dahulu. Itulah keadaan mereka sebelum mereka menerima anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan status seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menerima berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada keturunan bangsa Israel. Sebab mereka bukanlah dari golongan Israel
dan mereka bukanlah orang-orang Yahudi secara daging. Dan yang kedua, dengan status seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menerima keselamatan. Sebab mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang yang layak untuk dihukum. Oleh sebab itu, dengan status lama seperti itu, mereka adalah orang-orang yang layak dihukum dan mendapatkan murka Allah karena kejahatan dan dosa-dosa mereka dalam manusia lama mereka. Namun, dalam teks ini kita melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa Kristuslah yang mengubah status lama mereka menjadi status yang baru. Sebab Paulus berkata di dalam teks ini, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Ternyata status lama menjadi status baru itu didapatkan, itu hanya terjadi di dalam Kristus Yesus. Yang dahulu jauh, sekarang sudah dekat. Artinya, dahulu mereka berada dalam kegelapan. Tetapi di dalam Kristus, mereka ada di dalam terang. Dahulu, mereka ada di bawah penghukuman karena dosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus, mereka ada di dalam pengampunan. Dahulu mereka tersesat, tetapi di dalam Yesus Kristus, mereka telah ditemukan dan dipulihkan. Nah, semua ini adalah karena pekerjaan dan anugerah Kristus. Bukan karena kelebihan dan kehebatan mereka, atau bukan karena usaha dan pekerjaan mereka, tapi semata-mata karena darah Yesus yang membasuh dosa-dosa mereka dan menyucikan hidup mereka. Itulah pekerjaan Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu Rasul Paulus juga berkata bahwa Yesus sendiri hadir sebagai sumber damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab Kristus itu telah mempersatukan mereka dan menghancurkan tembok-tembok pemisah di antara mereka dengan orang-orang Yahudi. Yesus Kristus itu telah menghancurkan tembok-tembok pemisah antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, kenapa tembok pemisah itu harus dihancurkan? Karena selama ini orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai umat Tuhan satu-satunya, dan menganggap bangsa lain sebagai bangsa kafir, bangsa yang rendah. Orang-orang Yahudi menganggap punya keselamatan satu-satunya, dan orang-orang lain adalah orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang terbuang. Sehingga ada gap yang besar antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi pada jemaat mula-mula. Bahkan itu sangat terasa dalam keseharian mereka. Kita melihat orang-orang Yahudi tidak mau duduk satu meja dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang pendosa. Sebab bagi mereka, orang seperti ini adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak kudus, dan mereka merasa hidup mereka kudus. Bahkan kita lihat dalam sejarah gereja mula-mula, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu memaksa agar orang-orang
Kristen non-Yahudi agar ikut proselit, harus disunat agar mereka sah menjadi warga kerajaan Allah. Itulah gap yang besar yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan umat pada saat itu. Itulah alasan kenapa tembok pemisah itu harus dirubuhkan. Karena tembok pemisah itu telah memisahkan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun pertanyaan berikutnya, apakah tembok pemisah itu yang memisahkan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi? Tentu jawabannya adalah hukum Taurat. Karena dalam teks ini dikatakan bahwa dengan kematian Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Tentu kita perlu bertanya, hukum Taurat manakah yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat? Sebab di dalam Yesus, hukum Taurat itu digenapi dengan hukum kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Oleh karena itu, apakah yang dibatalkan? Hukum manakah yang dibatalkan itu? Nah, hukum yang dibatalkan itu adalah aturan-aturan lahiriah dari hukum Taurat itu. Hukum-hukum itu seperti antara yang najis dan yang tahir, yang haram dan yang najis, sunat lahiriah dan proselit, sabat dan hubungan sosial, juga termasuk dengan kurban-kurban bakaran mereka. Nah, inilah yang dihapuskan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri telah menjadi kurban yang sah, yang benar di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang dihapuskan oleh Yesus Kristus karena aturan-aturan lahiriah ini sering dipakai oleh orang Yahudi, mengklaim diri sebagai umat satu-satunya umat yang benar, umat yang suci, merendahkan bangsa lain. Padahal sesungguhnya mereka sendiri pun tidak hidup dan tidak sungguh-sungguh hidup menurut hukum Taurat itu. Mereka jatuh kepada aturan-aturan lahiriah, tapi mereka melupakan aturan kasih yang dituntut hukum Taurat kepada mereka. Mereka mempraktikkan ajaran-ajaran agama mereka, berdoa di tengah-tengah jalan, berpuasa supaya orang lain melihat. Padahal Yesus bagaimana juga mereka dalam kesehariannya menunjukkan kasih, menunjukkan pertolongan kepada orang-orang lain. Mereka sering menganggap dengan aturan religi mereka berbeda dengan orang lain. Padahal sesungguhnya mereka tidak mau melakukan hukum kasih di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan dibatalkannya aturan-aturan lahiriah itu, maka perseteruan itu diakhiri dan mereka disatukan sebagai umat Allah. Oleh sebab itu, apapun latar belakang kita, sebagai Yahudi dan non-Yahudi, sebagai orang Batak atau non-Batak, di dalam Kristus kita telah dipersatukan sebagai umat Allah. Kita disatukan karena kasih karunia Allah. Kita satu bukan karena kita satu suku, bukan karena satu marga, satu asal, satu gereja, satu kampung. Tapi kita disatukan karena kasih karunia Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak ada lagi orang Yahudi yang mengklaim dirinya sebagai orang yang benar dan orang yang suci.
Karena sesungguhnya semua orang telah berdosa dan semua orang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan membatalkan aturan-aturan lahiriah dari hukum Taurat. Dan selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kematian Yesus itu juga, maka perseteruan antara manusia dan Allah diakhiri. Kenapa perseteruan itu harus diakhiri? Karena kalau tidak diakhiri, maka murka Allah akan tetap kepada manusia. Sebab kita lihat pada awalnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka saat itu hubungan mereka terpisah dengan Allah. Allah itu terasa jauh, karena Allah itu tidak mungkin bersatu dengan manusia yang berdosa. Dan saat itu manusia berada dalam murka Allah, berada dalam hukuman Allah, berada dalam kebinasaan. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus semua dibayar lunas. Perseteruan itu diakhiri. Hubungan antara manusia dengan Allah kembali dipulihkan. Maka kita lihat di dalam teks ini, setelah perseteruan itu diakhiri, manusia dijadikan menjadi satu, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Menjadi manusia baru artinya hubungan dan relasi dengan Allah kembali diperbaharui. Dan yang kedua, manusia baru berarti status orang-orang percaya di hadapan Allah berubah menjadi anak-anak terang, anak-anak kebenaran, bukan lagi sebagai orang-orang yang durhaka dan pemberontak. Karena Allah telah memulihkan status kita di hadapan Bapa. Karena Yesus Kristus telah memulihkan hubungan itu, maka saat ini kita dengan keberanian bisa menghadap kepada Bapa. Karena sekarang orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang hidup di dalam terang, karena hubungan telah diperbaharui. Dan selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang luar biasa di dalam teks firman Tuhan pada hari ini. Setelah relasi dan hubungan dipulihkan antara manusia dengan Allah, maka orang-orang percaya menerima 3 berkat Allah. 3 berkat ini tidak didapatkan dimanapun. 3 berkat yang melimpah ini didapatkan melalui pekerjaan Yesus, kematian Yesus yang memulihkan hubungan kita. Apakah 3 berkat Allah itu yang disediakan kepada orang percaya? Yang pertama, orang percaya beroleh jalan masuk kepada Bapa. Artinya, kita yang beriman kepada Yesus Kristus memiliki kebebasan dan hak untuk bertemu dengan Bapa. Dan kita memiliki keyakinan bahwa kita akan diterima oleh Bapa. Sebab jalan masuk itu telah dibuka oleh Yesus Kristus. Yang kedua, orang-orang percaya menjadi anggota keluarga Allah. Di dalam Yesus Kristus, siapapun, apapun latar belakangnya, sukunya, rasnya, gendernya, dia adalah anggota kerajaan Allah. Tidak ada lagi pendatang dan orang asing. Semua adalah pewaris dalam kerajaan Allah. Inilah hak istimewa, berkat istimewa yang diterima oleh orang percaya di dalam Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, berkat yang kita terima, bahwa orang-orang yang percaya akan menjadi gereja yang hidup
menjadi saksi-saksi bagi bangsa-bangsa lain. Sebab kita memiliki pondasi yang kokoh, Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi orang-orang yang percaya itu adalah sebagai gereja-gereja yang hidup. Kita memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, atau di mana saja kita berangkat. Sebab sesungguhnya semua orang-orang percaya, walaupun mereka berbeda-beda, mereka adalah sebagai gereja yang hidup dan satu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, kita harus ingat seperti yang dikatakan oleh Paulus. Kita itu dahulunya sama seperti orang-orang atau jemaat Efesus itu. Manusia lama, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita layak untuk dihukum, dapatkan murka Allah. Tetapi karena Yesus Kristus, kita mendapatkan anugerah kehidupan hingga saat ini. Jika saudara bisa merasakan kehidupan saat ini, itu semata-mata karena anugerah dari Yesus. Maka kesempatan hidup saat ini kita jadikan sebagai menjadi berkat untuk orang lain. Maka hiduplah dengan menjadi pemberi-pemberi kasih. Hiduplah menjadi penolong yang setia kepada orang-orang yang lain, terutama orang-orang yang lemah. Sama seperti dahulu kita yang adalah orang lemah, orang tak berdaya, dipulihkan dan ditolong oleh Yesus. Maka kita yang telah menerima anugerah itu juga sebagai penolong bagi orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan doa dan uluran tangan kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus ingat, kita sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah menjadi manusia baru. Jangan lagi kembali menjadi manusia lama, tapi tetaplah konsisten menjadi manusia baru dengan hidup berpegang kepada firman Tuhan. Ini ditekankan Paulus di Efesus. Karena saat itu ada banyak dosa dan kejahatan di Efesus. Penyembahan berhala, perzinahan, kemabukan. Maka Paulus ingatkan mereka sebagai manusia baru di dalam Kristus. Mereka harus hidup sesuai firman Tuhan dan menjaga kekudusan hidupnya. Kita juga di tengah-tengah kondisi dunia saat ini harus tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan agar kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Karena sesungguhnya di mana ada damai sejahtera, di sana ada kesatuan. Oleh sebab itu, apapun perseteruan kita, perseteruan pribadi, rumah tangga, keluarga, persahabatan apapun, jika kita mau hidup di dalam damai sejahtera itu, kita pasti akan bersatu. Jika kita siap dipimpin dengan damai sejahtera dari Kristus, kita akan bersatu dengan orang-orang yang lain. Itulah tandanya damai sejahtera itu hadir dan tetap di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk saat ini maka kita layak bersukacita mengangkat tangan untuk Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang percaya itu diberikan jalan masuk, akses masuk kepada Bapa. Kita diberikan jalan yang istimewa, jalan masuk, agar kita bisa bertemu dengan Sang Bapa di rumahnya yang Maha Kudus. Inilah yang menjadi sukacita dan pengharapan kita hidup saat ini, bahwa kita punya kepastian, punya garansi bahwa kita akan bertemu dengan Bapa, Sang Pemilik hidup dan Sang Pemilik surgawi. Amin
Tuhan Yesus memberkati kita.